Mengalami krisis air, para penggawa Barcelona dilarang mandi di seluruh fasilitas klub. Pemerintah Catalonia mengumumkan bahwa tagihan air di kota tersebut akan naik. Sementara itu, konsumsi air yang diizinkan turun dari 230 liter per hari menjadi 210 liter per hari. Dan pihak berwenang Catalonia telah memperingati bahwa Barcelona mungkin akan membutuhkan air tambahan. Atas hal tersebut, dampaknya telah meluas hingga ke skuad tim utama Barcelona. Dengan tim asuhan dari Xavi Hernandez telah diberitahu bahwa mereka tidak dapat mandi di stadion atau fasilitas latihan mereka karena harus menghemat air. Manchester United kehilangan Maguire dan juga Luke Shaw jelang hadapi Liverpool. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ini kondisi sekiranya yang tengah dialami oleh Manchester United. Usai menelan kekalahan dari Bayern Munchen, MU dikabarkan kehilangan dua pilar andalannya. Dilansir dari Sportmall, dua penggawa yakni Maguire dan juga Luke Shaw berpulang absen ketika Manchester United berhadapan dengan Liverpool pada lanjutan Liga Premier Inggris pada akhir pekan nanti. Di sisi lain, Manchester United juga bakal tanpa sang kapten yakni Bruno Fernandes. AC Milan turun ke Liga Eropa. AC Milan sukses mengalahkan Newcastle United dengan skor akhir 2-1 dalam matchday 6 Liga Champions 2023 kali ini. AC Milan sejatinya sempat tertinggal lebih dahulu akibat gol dari Joelinton di babak pertama, dan Rossoneri bangkit di babak kedua dengan mencetakkan 2 gol masing-masing lewat aksi dari Christian Pulisic dan juga Samuel Chukwueze. Sayangnya, Milan tetap gagal lolos ke babak 16 besar meski meraih kemenangan tersebut. Milan harus post finish di urutan ketiga dengan koleksi 8 poin dan berhak melanjutkan kiprahnya di ajang Liga Eropa. Di partai lain, Manchester City sukses mengalahkan Red Star Belgrade dengan skor akhir 3-2. 3 gol City masing-masing dicetakkan oleh Micah Hamilton, Oscar Bob, dan juga eksekusi penalti dari Calvin Phillips. Sementara itu, Red Star sempat membalas 2 gol lewat dari Hwang Ibum dan juga Alexander Katai. Berkat hasil ini, City pun lolos ke babak 16 besar dengan sukses menyapu bersih semua kemenangan. Sedangkan dari hasil yang lain, PSG bermain imbang 1-1 dengan Borussia Dortmund. Dortmund sempat memimpin lebih dahulu lewat gol dari Karim Adeyemi. Namun PSG 5 menit berselang mampu menyamakan skor lewat Warren Zaïre-Emery. Hasil ini membuat PSG lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up dari grup F. PSG unggul head-to-head dengan AC Milan. Sementara itu, Barcelona secara mengejutkan tumbang dari Royal Antwerp di laga terakhir fase grup Liga Champions. Barca dipaksa mengakui keunggulan tim tuan rumah dengan skor akhir 2-3. Barcelona 2 kali mengejar ketertinggalan usai gol dari Ferran Torres dan juga pemain pengganti dari Maguire. Namun sayangnya, Royal Antwerp berhasil menciptakan gol kemenangan berkat gol dari George di penghujung permainan. Dengan hasil ini, Barcelona berhak atas juara dari grup H. Barcelona mengoleksi 12 poin dari 6 pertandingan sama dengan FC Porto. Real Madrid dikdaya 6 laga 6 kemenangan. Real Madrid tampil dikdaya di grup C Liga Champions. 6 laga semuanya sukses mereka menangkan dan torehan golnya juga sangat mengagumkan. Real Madrid mencetakkan 16 gol, lebih banyak daripada Napoli yang mencetakkan 10 gol, Braga 6 gol, dan Union Berlin yang mencetakkan 6 gol, dan angka kebobolannya 7 gol, juga paling sedikit dibandingkan tim yang lain. Mauricio Sarri ingin Lazio jumpa dengan Barcelona di babak 16 besar Liga Champions. Lazio finish di peringkat kedua klasemen akhir dari grup E, dan sejumlah lawan berkelas menanti Ciro Immobile dan kawan-kawan. Ada Arsenal, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Barcelona, Man City, Real Madrid, dan juga Real Sociedad. Satu-satunya klub besar yang belum pernah saya hadapi dalam karir saya adalah Barcelona, ujar dari Mauricio Sarri. Sarri mengaku akan rumit mengalahkan Barcelona dalam hal statistik penguasaan bola. Namun saya ingin sekali mengunjungi Camp Nou, ujar dari Sarri. Barcelona masih bertahan di 4 kompetisi. Xavi simpan harapan raih quadruple. Barcelona menjaga peluang juaranya di 4 kompetisi usai lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Xavi Hernandez selaku entrenador dari Barcelona pun menyimpan harapan terkait kans meraih quadruple. Selain di Liga Champions, Barcelona juga masih punya kans di La Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Supercopa Espanya. Man City ukir rekor di ajang Liga Champions. Man City bukan cuma lolos dengan sempurna di babak 16 besar Liga Champions, sang juara bertahan turut mengukir sebuah rekor. Tim besutan dari Pep Guardiola itu menjadi klub Liga Inggris pertama yang meraih 8 kemenangan beruntun di ajang Piala Liga Champions atau Liga Champions.
Pep Guardiola konfirmasi Erling Haaland segera comeback. Pelatih Man City yakni Josep Guardiola memberikan update seputar kondisi dari Erling Haaland yang menyebut bahwa sang striker tidak lama lagi kembali membela The Citizen. Pep meyakini bahwa dalam waktu yang dekat ini Haaland bisa segera comeback dalam waktu yang dekat. Namun ia ragu apakah sang striker sudah bisa turun melawan Crystal Palace pada akhir pekan ini. Thomas Tuchel kasihan lihat Erik ten Hag. Thomas Tuchel menunjukkan simpati untuk koleganya sesama manajer yakni Erik ten Hag. Dia tahu bahwa saat ini Ten Hag tengah mengalami masa-masa sulit sebagai pelatih Manchester United. Tuchel mengaku ikut prihatin dengan kondisi dari MU sekarang dan juga kesulitan yang sedang dialami oleh Erik ten Hag. Namun sayangnya sepak bola berarti harus ada yang menang dan juga ada yang kalah. Gary Neville pesimis Manchester United bisa bikin kejutan lawan Liverpool. Legenda Manchester United Gary Neville mengaku pesimis setan merah bisa membuat kejutan saat berhadapan dengan Liverpool. Manchester United di musim lalu diajar oleh Liverpool dengan skor telak 7-0 dan pertandingan tersebut digelar di Anfield Stadium pada Maret 2023 lalu. Menurut Gary Neville, hal itu kemungkinan besar akan membuat fans Manchester United trauma. Gary Neville melanjutkan ia pesimis melihat Manchester United akan bisa membuat kejutan saat berhadapan dengan Liverpool. Artinya ia tak yakin bahwa Manchester United akan bisa meraih poin dari Anfield Stadium. Robertson bakal comeback pada tahun baru 2024 nanti. Sekarang ini Andrew Robertson masih terus menjalani pemulihan cedera, tetapi ada kabar bagus untuk pemain Liverpool tersebut. Pemulihan cederanya berjalan sesuai rencana dan ia memang tak akan bisa turun bermain sebelum tahun 2023 ini berakhir. Namun ia akan bisa bermain pada tahun 2024 nanti. Itu artinya Robertson bakal absen di laga melawan Manchester United. Demikian juga ketika berhadapan dengan Arsenal dan juga Newcastle United di pentas Liga Inggris, plus laga perempat final EFL Cup melawan West Ham United. Liverpool pagar Ibrahima Konate dengan kontrak baru. Klub Liga Inggris Liverpool dikabarkan puas dengan penampilan dari Ibrahima Konate. Terus dilaporkan kini menyiapkan kontrak baru untuk sang pemain. Laporannya sama juga mengklaim bahwa alasan lain mengapa Konate diberi kontrak baru karena sang bek mulai diincar oleh beberapa klub top dunia. PSG di musim panas kemarin mencoba untuk bisa membajak sang bek, sementara ada beberapa klub dari Saudi Pro League juga kesengsem kepada dirinya. Itulah mengapa kini Liverpool memutuskan untuk memagari sang bek dengan kontrak baru agar ia tidak bisa pergi. Real Madrid dilaporkan berniat ubah status kepindahan Joselu. Joselu menjadi satu-satunya penyerang yang didatangkan Real Madrid usai kepergian dari Karim Benzema. Penyerang berusia 33 tahun itu dipinjam Los Blancos dari Spanyol dengan durasi masa peminjaman selama 1 musim. Diario AS menyebut dengan performa yang ditunjukkan oleh Joselu pada musim ini, ide untuk mengubah status kepindahannya sebagai rekrutan permanen menjadi pertimbangan serius bagi Los Blancos saat ini. Nego kontrak Toni Kroos macet klub Arab Saudi siaga 1. Ada kabar baru seputar masa depan dari Toni Kroos. Sejumlah klub Arab Saudi dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk bisa mendatangkan sang gelandang dari Real Madrid. Saat ini proses negosiasi kontrak Toni Kroos berjalan sangat alot. Sang gelandang dikabarkan masih enggan untuk bisa memperpanjang kontraknya di kota Madrid. Jadi klub-klub Arab Saudi saat ini dikabarkan mencoba untuk meyakinkan sang gelandang untuk pindah ke Arab. Jose Mourinho tertarik perpanjang kontraknya bersama AS Roma. Teka-teki masa depan dari Jose Mourinho mulai muncul babak baru. The Special One ternyata dikabarkan tertarik untuk memperpanjang kontraknya bersama AS Roma. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Jose Mourinho mulai tertarik untuk melanjutkan petualangannya di kota Roma dengan alasan karena dukungan dari para penggemar. Di tengah prestasi Roma yang naik turun, dia tetap menjadi favorit di kalangan para penggemar dan hal ini membuat manajemen mulai membuka opsi untuk memberikan kontrak baru kepada sang pelatih. PSG akan coba amankan jasa Wozniak Szczesny. Kabar menarik datang dari PSG yang kabarnya akan mencoba untuk membajaki per Juventus yakni Wozniak Szczesny. Performa apik dari sang kiper membuat PSG amat terkesan dan memiliki rencana untuk bisa mengamankan sang pemain pada bursa transfer musim dingin yang akan datang. Dilansir oleh Calcio Mercato, PSG membidik sang kiper karena mereka ingin mencari pesaing bagi kiper mereka yakni Gianluigi Donnarumma. The
De Gea kirim sinyal positif soal peluang untuk perkuat Newcastle United. Pelatih Newcastle United Eddie Howe mulai kehabisan opsi pemain untuk mengawal gawang milik The Magpies. Diketahui Nick Pope terpaksa absen selama 5 bulan dan kini situasinya semakin sulit lantaran Martin Dubravka dikabarkan juga mengalami cedera punggung. Alhasil nama Loris Karius menjadi satu-satunya penjaga gawang The Magpies yang masih fit, dan kini nama mantan penjaga gawang Manchester United yakni David De Gea muncul sebagai salah satu kandidat terkuat kiper anyar dari Newcastle. Apabila menerima pinangan dari The Magpies, De Gea dilaporkan akan menerima gaji sebesar 375.000 pounds per pekannya. Besaran gaji ini merupakan gaji yang diterima oleh ex-kiper dari Atletico Madrid tersebut dalam kontrak terakhirnya bersama United. Ten Hag dipecat, Graham Potter jadi manajer baru setan merah. Manchester United menelan serangkaian hasil buruk di akhir-akhir ini. Terbaru mereka dipastikan gagal bermain di Eropa setelah finish sebagai juru kunci di ajang Liga Champions. Dan situasi ini disebut-sebut membuat posisi Erik ten Hag semakin terancam. Sejumlah kabar menyebutkan bahwa pelatih berkepala pelontos tersebut berpotensi dipecat dalam waktu yang dekat ini. Dilansir dari Talksport, Manchester United sudah menemukan penggantinya. Dikabarkan pemilik baru yakni Sir Jim Ratcliffe tertarik untuk bisa mempekerjakan Graham Potter sebagai manajer baru dari setan merah. Menurut laporan tersebut, jajaran direksi Manchester United tertarik mempekerjakan sang manajer karena rekam jejaknya yang cukup bagus.